Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan ceramah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hari ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Menjaga Keistiqomahan Pasca Ramadan. Ramadan telah berlalu, bulan penuh ampunan dan rahmat kini telah meninggalkan kita. Namun masih ada beberapa pertanyaan tentang kemana perginya semangat ibadah kita. Apakah sujud yang kita lakukan telah berakhir setelah malam takbiran, dan apakah lantunan ayat suci Al-Quran bakal terhenti di akhir bulan Syawal? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali timbul atau muncul di kalangan masyarakat atau umat muslim tatkala mengakhiri daripada bulan yang penuh berkah ini. Istiqomah pasca Ramadan merupakan ujian yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-99 yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Di dalam ayat ini kita diutus oleh Allah untuk menyembahnya sampai akhir hayat datang kepada kita atau sampai takdir menjemput kita. Menjaga konsistensi adalah hal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim yang berbunyi, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus atau istiqomah meskipun sedikit. Hal ini juga menjelaskan betapa pentingnya amalan yang kita lakukan meskipun sedikit demi sedikit nanti akan menjadi bukit. Artinya adalah sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting di sini adalah tentang istiqomah atau konsistensi perbuatan yang kita lakukan secara kontinu sehingga Allah menyukai perbuatan tersebut. Bagaimana tips menjaga keistiqomahan pasca Ramadan? Ada beberapa cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama tentang beramal sedikit tapi konsisten. Sebagai contoh, ketika kita membaca Al-Quran ayat demi ayat setiap hari, daripada langsung membaca satu juz di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan berakhir malah tidak membacanya sama sekali. Hal ini justru akan kontradiktif dengan apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kebanyakan langsung membaca satu juz, akan tetapi setelah Ramadan berlalu banyak orang yang justru melupakan daripada membaca kitab suci umat muslim ini. Kemudian poin yang kedua yaitu melanjutkan puasa sunnah. Setelah Ramadan berakhir, mari kita biasakan diri dengan puasa 6 hari di bulan Syawal
Kemudian ada puasa sunnah yang lain, yaitu puasa di hari Senin dan Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Puasa Senin dan Kamis ini sudah umum dilakukan oleh umat muslim. Begitupun beberapa ibadah sunnah yang lain seperti sholat duha atau mungkin sholat malam dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga, menjaga sholat berjamaah di masjid atau musola di sekitar rumah. Jika pada saat bulan Ramadan masjid-masjid penuh bahkan sesak dengan jamaah yang sholat berjamaah, usahakan kebiasaan seperti ini terus berlanjut sesudah bulan Ramadan berakhir. Hal ini akan menjadi salah satu kunci daripada keberhasilan menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Menjaga sholat berjamaah ini merupakan tradisi yang sangat sulit, tapi sebenarnya mudah. Akan tetapi kembali lagi tergantung daripada niat dari individu masing-masing. Sebagai contoh, ketika di pertengahan sholat subuh atau mungkin di pertengahan bulan Ramadan, biasanya masjid ini akan tinggal 2 shaf saja. Tidak seperti awal-awal bulan Ramadan yang biasanya penuh, bahkan sesak di dalam ruangan sholat berjamaah tersebut. Akan tetapi setelah Ramadan berakhir, biasanya jamaah malah jumlahnya akan menurun drastis, dan setelah Ramadan berlalu justru malah tinggal 1 shaf saja. Hal ini seharusnya tidak terulang kembali, karena di poin yang keempat, kita harus memilih lingkungan yang soleh. Memilih lingkungan yang soleh bisa membawa kita menuju jalan kebaikan yang pada intinya saling mengingatkan dalam hal istiqomah, menjalankan ibadah sesuai dengan anjuran yang diperintahkan oleh Allah. Sementara lingkungan yang buruk akan berdampak buruk kepada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, jauhilah lingkungan yang buruk agar kita menjadi individu yang selalu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di poin yang kelima, kita harus berdoa memohon dengan keteguhan hati. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya, Allah lah sang maha pembolak-balik hati manusia. Terkadang ada manusia yang awalnya berbuat baik, malah justru di akhir berbuat buruk. Ada pula manusia yang di awal berbuat buruk, namun di akhir setelah dia bertobat, justru dia menjadi umat muslim yang sangat dihargai oleh masyarakat yang lain, sehingga dia ini bisa masuk ke surganya Allah Ta'ala. Akhirnya, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai evaluasi besar-besaran kepada diri kita, agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita bisa memantapkan hati menjaga apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.